Usia 24 tahun, fase transisi dari remaja ke dewasa muda yang ditandai dengan peningkatan tanggung jawab, jati diri, usia penuh energi, peluang fleksibilitas untuk tumbuh dan belajar. Usia dimulainya mengambil lebih banyak keputusan penting, karir, keuangan, tekanan sosial, memasuki usia 24 tahun pada 17 Oktober 2025, Kota Batu justru telah menancapkan jati dirinya sebagai kota wisata dengan segudang raihan prestasi, baik di bidang pembangunan, ekonomi, hingga pariwisata. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-24 Kota Batu, pemerintah Kota Batu menggelar upacara sekaligus dalam peringatan hari jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di Balai Kota Among Tani pada 17 Oktober 2025. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Wali Kota Batu Nur Rohman, Perwira Upacara Agung, Sedayu Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Komandan Upacara Camat Bumiaji Thomas Maido. Dalam amanatnya menjabarkan hari jadi ke-24 Kota Batu sebagai momentum istimewa. Di usia muda, meraih banyak torehan kemajuan berkat perjuangan yang dibangun oleh para pendahulu dan semua pihak, sehingga melahirkan segunung prestasi. Salah satunya surplus angka investasi 31% dari tahun sebelumnya. Pelaku usaha dan semua pihak yang mencintai Kota Batu. Di tengah arus globalisasi dan perubahan iklim, Kota Batu berkomitmen mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang menjaga kelestarian alam dan berakar pada kearifan lokal. Meski menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, dinamika sosial, dan tekanan ekonomi global, sinergi antara pemerintah, Forkopimda, masyarakat, serta doa para tokoh agama, para ulama yang telah menjadi kekuatan bagi kita Kota Batu untuk terus tumbuh sebagai kota hijau lestari dan bebas sampah. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Forkopimda Kota Batu yang ikut serta mengawal
pemerintahan Kota Batu dalam mendukung visi Batusai 2025-2030. Hadirin sekalian, para peserta upacara yang saya banggakan, mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak bisa terlepas dari pembangunan yang berkeadilan. Pembangunan yang kita lakukan harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, dari pusat kota hingga pelosok desa. Oleh karena itu, kami di pemerintah Kota Batu terus berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Pembangunan melalui program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun infrastruktur dan pertanian. Capaian pembangunan tahun 2025. Sejak menerima amanah pada 20 Februari 2025, berbagai program prioritas berjalan dengan hasil yang menggembirakan. Semua langkah ini kami arahkan untuk menghadirkan Batusai. Pertama, tata kelola dan pelayanan publik. Iklim investasi Kota Batu tumbuh pesat. Hingga 30 September 2025, realisasi investasi mencapai 1,82 triliun, melampaui target 1,12 triliun atau naik 30% dari tahun sebelumnya. Usai upacara, dilakukan penyerahan Lencana Hakaryo Guno Mamayu Bawono berdasar keputusan Wali Kota Batu nomor 180, 8.45/29, 2/Kep/30, 4.79.112/2025 kepada insan terbaik Kota Batu yang telah berdedikasi berprestasi sebagai wujud apresiasi dari pemerintah Kota Batu, sumbangsih di bidang pelayanan publik, inovasi, hingga pembangunan daerah.
JTV Malang setelah di pagi hari digelar upacara Hari Jadi ke-24 Kota Batu dan ke-80 Provinsi Jawa Timur sekaligus penyerahan lencana Hakaryo Gunomamayu Bawono. Saat ini kita akan mengikuti resepsi hari jadi sekaligus pagelaran wayang kulit dengan lakon Wahyu Makuto Rahma. Bagaimana serangkaian acaranya? Saya Imelda Ramadana dan berikut liputannya untuk Anda. Malam harinya digelar resepsi hari jadi ke-20 Kota Batu sekaligus pagelaran wayang kulit dengan lakon Wahyu Makuto Rahma dengan dua dalang yakni Ki Minto Darsono dan Ki Tatit Kusuma Wibasu yang merupakan bapak dan anak. Malam resepsi hari jadi ke-20 Kota Batu diawali dengan bulu betik yakni prosesi seserahan sebagai simbol bakti berupa berbagai macam tumpeng menyesuaikan kearifan masing-masing desa kelurahan. Bulu betik memiliki filosofi rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan rejeki yang ada di desa kelurahan supaya dijauhkan dari malapetaka agar masyarakat makmur sejahtera. Jenis tumpeng seperti tumpeng serabi, jajan pasar, robyong, maron, kabuli, nasi kuning, dan berbagai jenis tumpeng lainnya. Prosesi bulu betik diwakilkan oleh kepala desa dan lurah yang ada di Kota Batu. Setelah secara simbolis tumpeng diserahkan kepada wali kota, secara tradisi warga biasanya langsung berebut tumpeng tersebut hingga ludes tak tersisa. Malam resepsi berlanjut dengan Panembromo yang dibawakan kelompok kerja guru bahasa Jawa. Panembromo ini menjadi ungkapan rasa syukur sekaligus penghormatan atas perjalanan Kota Batu yang terus berkembang hingga saat ini melalui lantunan tembang dan syair berbahasa Jawa. Panembromo juga menggambarkan semangat persatuan dan kecintaan terhadap budaya daerah selaras dengan tema hari jadi ke-24 Kota Batu, yakni satukan niat, bangkitkan semangat Batu Sae. Campur sari oleh Sanggar Sekar, Gadung menambah semarak malam resepsi hari jadi ke-20 Kota Batu melalui alunan musik tradisional yang berpadu harmoni dengan irama modern. Campur sari menjadi simbol kekayaan seni budaya yang terus lestari dan hidup di tengah masyarakat. Hatiku andai
Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur atas nikmat dan rahmat-Mu yang senantiasa diberikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama di kegiatan pagelaran wayang kulit dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-24 Kota Batu. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap berkah dan ridho-Mu selalu menyertai dalam kegiatan ini, sehingga memberi manfaat dalam pengabdian kami kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, limpahkanlah kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada kami, agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesainya kegiatan pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Usai pembacaan doa oleh Rohmatullah dari Kementerian Agama Kota Batu, malam resepsi dan pagelaran wayang kulit dilanjutkan dengan penampilan tari Sembromo. Tarian Sembromo menggambarkan semangat masyarakat Kota Batu yang tangguh, rukun, dan penuh kegembiraan. Gerakan yang dinamis melambangkan kekuatan dan kekompakan warga dalam menjaga keharmonisan alam serta budaya leluhur. Melalui tari Sembromo tersampaikan pesan bahwa kebersamaan dan kerjasama adalah kunci utama untuk membangun Kota Batu yang sae atau sejuk, aman, dan elok. Selaras dengan tema tahun ini, satukan niat, bangkitkan semangat Mbatu Sae. Masih dalam peringatan Hari Jadi ke-24 Kota Batu, acara berlanjut dengan penampilan Mocopat Idol. 3 anak sekolah dasar yang menjadi juara lomba Mocopat Kota secara apik membawakan lantunan tembang-tembang Jawa yang syarat makna. Penampilan ini menjadi bentuk pelestarian budaya luhur yang telah diwariskan turun-temurun. Mocopat Idol tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan sastra Jawa, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai moral, kebijaksanaan, serta rasa cinta terhadap tanah kelahiran. Melalui suara dan irama yang khas, penampilan ini diharapkan dapat menumbuhkan kembali semangat generasi muda untuk mencintai budaya daerah, sekaligus memperkuat jati diri masyarakat Kota Batu yang berkarakter dan berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keparengno kula Dikna Anantia Jaya Rizky saking SDN Punten 1 badhe ngaturaken Sekar Mijil Cengkok Surakarta Laras Lendro Pathet Sanga Miring. Nyata kuta
Rasa sakan nyatan wastu mati kebiar siang ratri tantrum guyub rukun matur nuwun. Kula nuwun dipun tepangaken nami kula Luciana Gita Medina Baskara saking SDN Ngaglik Kalih Batu badhe ngaturaken tembang Mocopat Mijil Cengkok Malangan laras Lendro Pathet Songo tema Batu Sai. Natian cilik ning saya becik kota kang mas paman wanane indah uga asri ing lerenge Panderman lan Kawi Batu Kuto Aji Samubara Nipo. Matur nuwun Bapak Ibu sedaya. Dalam sambutannya, Ketua Panitia Hari Jadi ke-24 Kota Batu Agung Sedayu menyampaikan, Hari Jadi ke-24 Kota Batu tahun ini mengambil tema Satukan Niat, Bangkitkan Semangat, Mbatu Sae. Tema ini merupakan turunan dan penekanan dari tagline resmi Kota Batu, Sedoyo Sae, Semua Baik, yang memiliki makna universalitas kebaikan, persatuan dan kontribusi nyata bagi daerah khususnya Kota Batu. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami panitia melaporkan rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Batu ke-24 sebagai berikut. Yang pertama, tema Satukan Niat, Bangkitkan Semangat, Batu Sae. Tema ini merupakan turunan dari penekanan dari tagline resmi Kota Batu, Sedoyo Sae, Semua Baik, yang memiliki makna universalitas kebaikan, persatuan dan kontribusi nyata bagi daerah. Satukan Niat merujuk pada upaya untuk menyamakan visi dan tujuan dari berbagai pihak, menghilangkan sekat-sekat perbedaan dan fokus pada kepentingan bersama untuk kemajuan Kota Batu. Bangkitkan Semangat merupakan dorongan optimisme dan energi baru pasca berbagai dinamika yang dihadapi, terutama dalam konteks pemilihan ekonomi dan sosial. Sementara Batu Sae atau Batu Baik adalah spirit yang ingin ditanamkan bahwa segala upaya yang dilakukan harus bertujuan untuk menjadikan Kota Batu semakin baik di segala sektor, mulai dari pariwisata, pertanian, UMKM, hingga pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat. Jadi pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan sebenarnya tagline itu diajukan dan diusulkan oleh Bapak Wali Kota secara langsung. Jadi kami dari panitia saat itu sudah mengajukan ada 15 tema dan
tagline waktu itu semuanya berakhiran saya yang kami pilih, bahkan wakil ketua kami panitia mencari di EA juga, dari sebanyak itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Pak Wali Kota. Akhirnya Pak Wali Kota memberikan 2 tagline, pertama Sedoyo Said dan Saya Saklawase. Kami dari panitia diminta untuk memutuskan dari kedua itu. Akhirnya kami bersepakat memilih Sedoyo Said. Jadi mungkin itu yang melatar belakangi ceritanya. Walaupun setelah itu Pak Wali Kota masih belum percaya, belum ini. Kira-kira Sedoyo Said itu kekinian atau kuno, apa jadul waktu itu. Akhirnya kami pastikan bahwa Sedoyo Said itu memang sebuah tagline yang memiliki nilai lokal kedaerahan, nilai lokal daerah. Terima kasih. Mungkin bisa aplaus untuk Pak Wali Kota. Yang kedua, terdapat 33 rangkaian kegiatan guna memeriahkan hari jadi yang ke-24, di mana 21 kegiatan telah terselenggara, dan pada malam ini pada acara wayangan malam resepsi adalah acara yang ke-21, dan sisanya 8 kegiatan di bulan Oktober dan 5 kegiatan yang akan dilaksanakan di bulan November. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam memeriahkan hari jadi Kota Batu yang ke-24 bukan hanya sekedar perayaan yang bersifat pesta pora dan seremonial, namun diarahkan memiliki manfaat dan dampak kepada masyarakat dan pemerintah. Pertama, dapat dilaporkan bahwa dalam rangkaian hari jadi Kota Batu ke-24, kegiatan yang baru pertama kali terselenggara di tahun ini adalah pameran atau Expo Perumahan Kota Batu yang telah memiliki izin. Rencananya ada 14 perumahan yang akan mengikuti pameran, dan diharapkan perumahan yang belum memiliki izin terpacu untuk segera memproses perizinannya. Malam resepsi dan pagelaran wayang kulit dalam rangka memperingati hari jadi ke-24 Kota Batu berlanjut dengan sambutan Wali Kota. Nur Rohman dalam sambutannya menekankan pesan dalam kisah pewayangan yang ditampilkan bisa diserap dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nur Rohman menegaskan, sebagai aparatur pemerintah sudah sepatutnya bisa bersinergi, berkolaborasi, berinovasi, dan mengabdi untuk Kota Batu. Tadi sambutan, terima kasih. Saya panggil Ibu Sinden karena masih muda-muda. Terima kasih Pak Oni, pilihan sindennya. Itu di bawah pembinaan Dinas Pendidikan ya? Ya. Oh, bukan. Ya. Poro Wiyogo juga terima kasih. Syukur alhamdulillah, tentu kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga kita semuanya dalam lindungan dan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Rasa syukur kita hari ini, tepatnya 17 Oktober 2025, adalah peringatan hari jadi Kota Batu yang ke-24. Tentunya rasa syukur ini mari kita implementasikan juga dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai aparatur pemerintah, sebagai abdi negara, untuk terus bersama-sama bersatu padu, bersinergi, berkolaborasi, terus melakukan inovasi untuk melakukan pengabdian yang terbaik untuk masyarakat Kota Batu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan,
tema dari hari jadi Kota Batu yang ke-24 tentu merupakan perwujudan dari visi dan misi kami. Maka mari satukan niat kita. Karena semua niat baik kalau tidak diorkestrasi, kalau tidak diintegrasikan menjadi satu niat yang baik, maka niat itu juga tidak akan bisa kita wujudkan, kita implementasikan secara maksimal. Maka satukan niat baik kita semuanya untuk membangun Batu. Bangkitkan semangat kita di tengah situasi dan kondisi yang tidak mudah tentunya. Tapi mari terus bangkit semangat bagi semua aparatur dengan Forkopimda. Mari kita bersatu padu, bangkit semangat untuk kemudian tetap mengabdikan diri kita untuk Batu Sae. Saya sebenarnya diberikan sambutannya lumayan tebel karena Pak Dalang ini minta segera tampil ya. Jadi mau cerita tentang Wahyu Makutoromo. Saya tadi mau cerita itu, tapi nggak jadi. Biar Pak Dalang aja yang menceritakan melalui permainan wayang kulitnya yang segera kita bisa nikmati bersama. Terima kasih panitia, terima kasih dari Presidium Pokja tentunya atas perjuangan melahirkan Kota Batu yang eksis hingga saat ini. Terima kasih kepada Pak Agung Sedayu beserta seluruh jajaran panitia yang telah mempersiapkan 35 ya. 33 rangkaian acara di hari ulang tahun ke-24 tahun 2025. Terima kasih tentu atas komitmen dan kerjasamanya. Saya mohon maaf lahir dan batin kepada panjenengan semuanya atas segala salah dan khilaf selama kita berinteraksi. Mari terus tingkatkan persatuan dan kesatuan kita, mari terus rukun di dalam mengabdikan diri kita untuk masyarakat Kota Batu. Dirgahayu Kota Batu yang ke-24, semoga semuanya selamat dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai sambutan, dilanjutkan dengan prosesi penyerahan gunungan oleh Wali Kota Batu Nur Rohman kepada Dalang yakni Ki Minto Darsono. Kami bersyukur ya, hari ini Kota Batu sudah mencapai 24 tahun. Tentu masih muda, tapi bukan berarti kami tidak maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kami sebagai abdi negara. Tentunya ke depan kalau kota yang berusia 24 tahun itu lagi imut, ya, lagi imut, menarik, maka tumbuh pesat investasi yang ada di Kota Batu tahun 2025. Tentu itu bukan tanpa sebab ya, tapi memang ada satu proses panjang yang telah kami identifikasi, kemudian kita bisa terapkan di tahun 2025 ini. Apa itu? Salah satunya adalah komunikasi intensif dengan para pengusaha yang ada di Kota Batu. Nah, ternyata komunikasi baik seperti ini itu menjadi sebuah kebutuhan bagi sinergitas dalam membangun kota. Tentu pemerintah tidak bisa sendiri, maka kami harus bersama-sama dengan dunia usaha, dengan dunia industri di dalam
merealisasikan apa yang menjadi visi dan misi kami. Setiap tahun kan pasti kita evaluasi ya, sehingga dari tahun ke tahun itu ada penurunan angka kemiskinan di Kota Batu. Tapi sebenarnya itu bukan sebuah ukuran bagi kami. Faktanya memang masih ada masyarakat juga yang secara terbuka belum memiliki pekerjaan. Ini juga menjadi PR besar bagi pemerintah Kota Batu untuk bisa kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Maka dengan kami mengaktifasi anak-anak muda untuk kemudian sebagai penerus para petani kita, tentu dengan mudah anak-anak muda bisa adaptif dengan perkembangan teknologi yang ada. Maka smart and integrated farming itu menjadi salah satu yang tahun ini kita sudah mulai menjaring 120-an petani muda, dan dia sudah punya karya baik olahan pasca panennya maupun marketplace yang dia desain untuk para petani kita sebagai upaya untuk menjadi agregator atas produk-produk pertanian kita bisa dinikmati oleh wisatawan. Jadi produk pertanian tidak berhenti di ladang, tetapi sampai di meja makannya para wisatawan. Pagelaran wayang kulit dalam rangka hari jadi ke-24 Kota Batu dengan lakon Wahyu Makutarama dibawakan oleh dua dalang yang merupakan dalang bapak dan anak, yakni Ki Minta Darsono dan Ki Tatit Kusuma Wibhatsu. Wahyu Makutarama merupakan konsep filosofis dan spiritual yang merujuk pada pencerahan atau petunjuk ilahi yang diberikan kepada seorang pemimpin atau raja. Lakon wayang ini dikaitkan dengan ajaran Hasta Bratha, yaitu 8 perilaku atau pedoman kepemimpinan yang diwarisi dari ajaran Prabu Rama kepada Wibisana, kemudian diajarkan kepada Arjuna. Ajaran ini mengajarkan pemimpin untuk meneladani sifat alam seperti matahari, bulan, bintang, api, angin, bumi, dan samudra.
Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Sagung Bawono. Marbuka wiwaraning kandha sinartan pangesti luhuring kagunan. Hangesti kuncaraning beblayan. Hamiwiti lakon saratri kapiji saking Serat Mahabharata. Lah menika to gumelaring kang ringgit purwa dalang kang minangka dutaning Gusti hanyulahake wayang. Wayang minangka wewayanganing urip ala becik bener luput padang kelawan peteng. Pramila gegambaran ing carita sedalu yektine mung loro, ala kelawan becik, padang kelawan peteng. Sing becik tinulada, sing ala singkirana, sapa kang dhisik oleh kono wahyu kamulyane bakal sirna. Senaneng wayang kukut mlebu kotak tan perbeda kaya menungsa mung bidane. Yen wayang kukut mlebu kotak sesuk bisa dianggo maneh, nanging yen menungsa wis mlebu kotak yekti bakal antuk pengadilan saka Gusti kang murbeng dumadi ngunduh ing pagarti. Piting dongeng yen kono sejatine menungsa bakal ngerti lan weruh yen to bojo ayu derajat pangkat bondo donya ora ji sing aji mung amal soleh budi pakerti ingkang murakabi mring sesami. Mila menungsa aja kumalungkung gumendung ngaji pumpung. Negari pundi menika ingkang minangka purwakaning kandha negari satunggal darbi nama sedasa. Muhung ing negara Hastina ya Gajahaya, ya Liman Benawi, ya ing Kuru Janggala. Pantes yen to Praja Hastina kinarya purwaning carita karana dumadi saking bumingkeng bebanjaran. Sinara sungapaning toya Benawi tinampi ombak ing samudra biru maya ingkang langut tanpa pagut. Usai sudah rangkaian acara upacara hingga pagelaran wayang kulit untuk memperingati HUT Kota Batu ke-24 tahun. Semoga seluruh elemen masyarakat Kota Batu satukan niat, bangkitkan semangat untuk Batu Sae. Saya Imelda Ramadana dan rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.